Memaksa pada Mbak Yanda. Mbak Yanda ini penerjemahnya untuk ya sudah sebisanya Mbak, kan ada teksnya, alhamdulillah. Jadi Mas Adi tadi mengcopy isyarat yang disampaikan oleh Mbak Yanda. Itu salah satu hasil Bapak Ibu, kalau anak-anak berkebutuhan khusus, baik ada hambatan pendengaran bicara seperti Mas Adi ini, hambatan penglihatan, daksa, atau anak-anak yang Down syndrome yang IQ-nya di bawah standar misalnya, kalau itu diperhatikan sekolah-sekolah reguler, tentu akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mereka daripada harus dikurung di dalam rumah. Banyak kasus anak yang berkebutuhan khusus itu disembunyikan oleh keluarganya. Tapi kalau madrasah sekolah Bapak Ibu membuka diri untuk menerima mereka, diberikan perlakuan yang sama baiknya, pelayanan yang sama baiknya, tentu mereka rasa malu akan hilang. Mereka akan lebih senang karena selama ini yang kesulitan mencari jalan keluar untuk anak belajar di mana sudah mendapatkan di madrasah dan sekolah Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang ada di depan kita, saya kenalkan, beliau adalah Mas Maulana Aditya. Saat ini belajar sebagai mahasiswa pertanian Universitas Brawijaya. Bayangkan Bapak Ibu, yang kini jadi sarjana pertanian, jurusan agro ya. Saya ingatnya Mbak Yanda itu pertanian agri. Pokoknya ingatnya agri dan agro gitu ya. Nanti lebih jauh akan kita tanya di luar antara agro dan agri, sama-sama pertanian lah gitu. Mbak Yanda dan Mas Adit ini tidak ketemu sejak kecil, ketemu ketika kuliah, tapi mereka sudah akrab, sudah nyambung komunikasinya, diawali dari tatapan mata. Kalau melihat yang tatap mata saya gitu. Kalau ini dari mata kemudian hanya gerak-gerak sedikit sudah bisa bercanda. Saya tadi di sebelahnya mencoba ikut memahami, hanya memahami candaan mereka saja, tapi isinya apa saya tidak tahu Bapak Ibu. Mereka tertawa, saya ikut tertawa. Tapi saya nggak paham apa yang mereka bicarakan. Mbak Yanda juga sudah ya, Mbak Yanda Maria Elsera S-nya apa yang terakhir? Sinaga. Panjang sekali. Yanda Maria Elsera Sinaga. Kita panggil Mbak Yanda saja. Mbak Yanda dan Mas Adi. Hadir juga di depan kita, sebenarnya tadi sudah di depan, Bapak Supriyono Subakir. Beliau adalah perwakilan dari UNICEF Bapak Ibu. Cuman di ruangan ini mungkin lagi di luar. Nanti juga akan kita minta untuk ikut memberikan masukan dan semangat kepada kita semua untuk menerima atau melaksanakan pendidikan inklusif di madrasah dan sekolah kita. Namun sebelum paparan dari Mas Aditya, akan ada pengantar dulu dari Wakil Ketua LP Ma'arif, Bapak Fahrudin Karmani. Beliau juga koordinator program pendidikan inklusif LP Ma'arif Jawa Tengah, kemitraan LP Ma'arif dan UNICEF. Semoga Mas Fahrudin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri di sini Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RIP SKSD Solo Raya, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala Sekolah dan BMARIP Jawa Tengah, sumber kami dari Jawa Timur, dari Suruh Pasuruan ya Pak. Beliau dari Pasuruan, Pak
Sugiono dari UNICEF, teman-teman terus Ma'arif Wilayah, pengurus Ma'arif Jabar yang hadir pada siang hari. Puji syukur alhamdulillah siang hari ini kita semua bersama-sama untuk kegiatan rapat kerja dinas sekaligus kampanye pendidikan inklusi yang tadi sudah dibuka oleh Ketua PWNU Jawa Tengah Pak Hei Uzamina dan juga Ketua Pema'arif Pak Ratna. Bapak Ibu hormati, saya langsung saja dengan materi ini sebelum kampanye. Bapak Ibu, tadi sudah diberi pengantar sama Mas Yuda bahwa pendidikan inklusi ini menjadi salah satu program. Ini melanjutkan Bapak Ibu. Ini 2 tahun yang lalu program ini sudah dimulai di kepengurusan sebelum kami 2017 kira-kira perencanaan dilakukan 2018. Kemudian mulai ada implementasi di awal. Persis 2019 awal kami aktivitas kami mulai aktivitas untuk mendampingi awalnya 5 madrasah, tapi kemudian berkembang menjadi 17, sekarang ada 28 madrasah. Jadi memang pendidikan inklusi ini ya kalau boleh disampaikan Pak tadi, ini menjadi salah satu amanah dari Konferensi Besar Nahdlatul Ulama dalam bentuk kalau hasil utama namanya fikih disabilitas. Nah, kita terjemahkan dalam konteks pendidikan adalah pendidikan inklusi. Nah, ada yang berbeda pendidikan inklusi dengan madrasah inklusif atau sekolah inklusif. Inklusi ini satu pendekatan, satu model mengelola sekolah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak baik berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus atau istilah kita ABK. Selama ini negara, pemerintah memfasilitasi mereka di sekolah luar biasa. Ini beda, kalau boleh saya bilang justru eksklusif karena ini khusus anak-anak ABK. Yang ingin kita hadirkan di Ma'arif ini adalah sekolah yang inklusif. Di situ ada anak ABK, di situ ada anak yang ABK, ngumpul jadi satu, berkolaborasi dalam satu pendidikan formal. Memang benar yang disampaikan Mas Yuda, di satu kabupaten paling SLB itu hanya ada 1, 2, atau 3, paling banyak 3 mungkin. Itu pun di kota, akses sangat jauh. Banyak anak-anak kita, anak-anaknya di daerah-daerah terpencil jauh yang mengalami hambatan, baik penglihatan, ada tunagrek, tunarungu, tunawicara, tidak sekolah. Faktornya banyak. Rata-rata karena tidak ada sekolah madrasah yang menerima. Bukan seperti itu kan Bu, banyak kan? Karena kita tidak menyalahkan karena apa? Karena sekolah madrasah memang tidak siap memberikan layanan kepada anak disabilitas. Karena memang harus banyak hal yang disiapkan. Ada istilah guru pendamping khusus. Dan mereka harus menguasai metodologi pembelajarannya. Nah, kita belum siap, tetapi bahwa prinsipnya bahwa lembaga formal pendidikan tidak boleh menolak sebenarnya. Nah, akhirnya tidak sekolah. Ini kemudian buntut panjangnya orang tua kadang-kadang malu, anaknya disembunyikan. Nah, ada banyak kasus yang sudah kita tangani di Ma'arif, di Kebumen, di Banyumas itu guru-guru kita, kepala madrasah kita, kepala sekolah Ma'arif jemput karena orangnya nggak mau, tapi alhamdulillah mau. Nanti saya akan lihatkan beberapa praktek nilai inklusif. Kemudian madrasah inklusif, madrasah inklusif, sekolah inklusif inilah yang akan kita dampingi menjadi sekolah yang benar-benar ramah anak, sekolah yang benar-benar memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau sekolah. Dan rata-rata madrasah kita sudah seperti itu. Hanya kami di Ma'arif ingin membangun satu sistem yang inklusif, baik kurikulumnya, manajemennya, maupun pendekatan pembelajarannya yang inklusif. Ini yang paling penting yang sedang kami bangun, kita bersama bangun, dan ingin kami sampaikan kepada semua kepala sekolah madrasah Ma'arif di Jawa Tengah. Bapak Ibu, ini sedikit profil lembaga kita.
Nah, ini sekolah madrasah kita yang sudah tervalidasi 3.335, kira-kira 3.800 kayaknya. Ini tervalidasi. Ada yang tervalidasi, diverifikasi, kemudian ada yang registrasi. Yang registrasi bisa lebih, tapi yang terverifikasi di kami tervalidasi 3.300. Itu tertinggi Jepara 255, disusul Magelang 278. Ini satuan lembaga satuan pendidikan kita. Ada satu nanti SLB yang belum masuk. Nah, ini yang kosong itu berarti Kota Surakarta ada nggak ya? Ada satu ya Pak kemarin informasinya. Baru buat. Belum ya? Nah ini akan didirikan besok di Kota Surakarta. Insya Allah semoga bisa berhasil. Ada yang kosong. Yang sedikit itu belum tentu segitu. Masih ada yang belum selesai inputnya. Karena belum melakukan registrasi. Mungkin terhambat aksesnya atau memang belum connect dengan tim IT kami. Jadi jumlah satuan pendidikan kita. Ini petanya madrasah. Ini madrasah, ini sekolah kita. Kira-kira 2.466 itu madrasah, 339 sekolah. Tapi tadi saya minta Mas Eko update kayaknya lebih dari 300 ini. Ini jumlahnya tidak sinkron karena memang ada yang beberapa di sistem nggak kebaca. Kira-kira Upload data. apa? Upload data. Ya, upload datanya mungkin yang mempengaruhi. Tapi ini gambaran madrasah sekolah kita. Memang madrasah yang mendominasi dan paling banyak adalah MI. Madrasah MI kita. Nah, ini jangaran, tapi saya ambil dari sistem Mas Eko yang mengambilkan. Saya tinggal memindah dalam bentuk grafik. Ini data peserta didik kita. Ini berkebutuhan khusus. Nanti yang data lengkap kita sampaikan pas mulai rapat di itu agak detail datanya, termasuk angka sertifikasi. Ini saya hanya ambil untuk kebutuhan kampanye inklusif. Bapak Ibu, ada nih 1470 ini yang terdata di sistem. Saya yakin masih banyak, ribuan. Ini tertinggi Pekalongan 405. Ini masih bisa kita lihat dia tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, lambang belajar, bakat luar biasa, gangguan komunikasi atau sulit belajar. Ini sebenarnya penting banget, penting sekali bagi kita untuk memetakan mutu. Kita punya anak-anak yang punya bakat luar biasa. Apakah ini tertangani? Ini menurut saya, menurut hemat kami, di sini sebenarnya lembaga pendidikan Ma'arif punya peran menyiapkan satu model kompetensi untuk memfasilitasi anak-anak yang luar biasa. Kemudian ada model pendidikan inklusif yang memfasilitasi anak-anak yang sekolah. Terakhir saya dapat cerita dari kepala madrasah di Pekalongan, anak ABK, saking ini ceritanya saya sangat miris. Bayangkan, nangis nggak berani pulang, gara-gara apa? Soal ujian ukuran 1 dan yang tidak dikasih itu anak ABK. Untung sampai hari ini nggak mau sekolah, kan sih kebangetan yang digune tuh. Terus nggak punya apa namanya, dia teruji oleh temennya pas ujian. Ini saya ada heran, ini cerita dari kepala madrasahnya. Sampai kemarin semua guru diajak datang ke rumahnya minta maaf. Dan anak itu nangis dan orang tuanya itu nangis. Kok banget teman guru-guru nih, anak terus pengen sekolah. Hanya kurang satu soal dan dia yang tidak dikasih. Ini kan cerita-cerita gini khawatir kita terjadi di banyak sekolah madrasah. Dan menurut saya peran Ma'arif sangat penting untuk memfasilitasi anak-anak didik kita supaya mereka punya hal yang sama, punya akses. Pendidikan inklusif adalah prinsipnya adalah semua anak harus sekolah di lembaga formal. Ini spirit utamanya di situ. Jadi semua anak punya hak sekolah di lembaga pendidikan formal, baik ABK maupun tidak. Ini spirit utama yang harus kita bangun. Nah, ini program kami namanya Modeling Promotion Inclusion and Participation with Disabilities di Madrasah. Kami sedang mempromosikan satu model pendidikan inklusi dengan melibatkan banyak anak di Jawa Tengah, dan pendekatan yang kami gunakan adalah adaptive physical education. Ini adalah pendekatan footballnet namanya, berbasis olahraga. Nanti ada saya jelaskan. Ada 4 kabupaten yang sudah kita dampingi. Ada Kebumen, Banyumas, Semarang, sama Brebes. Di Kebumen ada 5 madrasah,
ada di Banyumas ada 7, di Kebumen itu 3 madrasah 2 SD, di Banyumas itu 4 madrasah 3 SD, di Semarang itu 3 madrasah 3 SD, di Brebes itu juga 4 madrasah kalau nggak salah Mas. Brebes 4 ya. Ini sama diseminasinya. Jumlah anak, gimana Pak? Oke, nanti kita bisa akses di sistem. Kalau dia ada nanti otomatis biasanya muncul. Nah ini yang kita butuh input dari dari operator untuk memastikan bahwa itu terdata di sistem. Karena yang kami lihat sekarang adalah di aplikasi Disimenu. Ini madrasah sasaran kami. Jadi ini kira-kira jumlah peserta didiknya. Jadi kami ada 4 kabupaten dan besok kita akan masuk ke Pekalongan, ke Kabupaten Pekalongan. Kemudian sama Temanggung, teman kami Temanggung mulai yang sempat mengajukan. Kalau Pekalongan sudah oke. Nah ini 28 madrasah di 2017. Bapak Ibu kalau boleh saya bilang, ini sudah sangat inklusif. Mulai dari RKAM-nya, pembelajaran dan kurikulumnya, sama pendekatan pengelolaan kelasnya sudah sangat inklusif. MV Salafiyah Kebarongan Banyumas, MTS Al-Hidayah Banyumas, MTS Ma'rifatul 1 Banyumas, Sumpyuh di Kebumen, MI Ma'rif Sidomulyo Ambal, kemudian ada MI Keji di Semarang. Kemudian di 2019 kita menginklusifkan ini MI Energi Beren Banyumas, kemudian MI Plus. Jadi ini ada anak-anak BK-nya. Salafiyah itu Salafiyah Meranjep 14. Ini kalau di Ungaran itu sudah 25 hari ini. Di MI Kecil ini anak ABK untuk masuk di MI Kecil itu inden. Hari ini sudah tutup. Karena memang tidak mampu mengelola anak sebanyak itu. Jadi kalau ini mau daftar anak ABK di MI Kecil maupun di MTS ini tahun depan. Karena sekarang sudah ditutup. Karena memang terbatas, gurunya terbatas. Nah ini diseminasi 2019 ada MI SD. Meskipun tidak ma'arif tapi mereka mau gabung. Ada SDN. Jadi tertarik karena kita kemarin workshop di beberapa kali di kabupaten, mereka tertarik kemudian mereka bergabung. Jadi ada ini 28 jumlah 305 ABK. Hari ini kami sedang mengumpulkan namanya matric assessment untuk melihat anak-anak itu sebenarnya potensinya kayak apa, hambatannya kayak apa, solusinya seperti apa. Jadi ada semacam assessment. Nanti ada satu lagi. Nah ini Bapak Ibu, selama 2018-2015 mendampingi madrasah, alhamdulillah kemarin kita mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh dari sekolah itu untuk membuat satu handbook, buku modul. Ketemulah 3 modul handbook ini. Modul 1 manajemen perubahan madrasah inklusif, modul 2 kurikulum dan pembelajaran inklusif, modul 3 adalah ma'arif game, ma'arif play. Jadi ini yang kemudian dasarnya adalah praktek di madrasah kita, bukan dari modul yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan maupun modul dari Kementerian Agama. Bahkan Kementerian Agama masih sangat minim untuk menjalankan inklusi, karena inklusinya PMA-nya saja belum ditutup yang terakhir itu. Dan kita sudah mendahului sebenarnya praktek menuju madrasah yang sekolah inklusif. Di manajemen perubahan madrasah inklusif ini sebenarnya siapapun bisa pakai. Kepala sekolah, kepala madrasah bisa pakai. Di dalamnya ada pengertian konsep inklusif, madrasah sekolah lingkungan ramah anak, memahami keberagaman anak dan potensi, rehabilitasi baris masyarakat, memahami standar nasional pendidikan, evaluasi diri madrasah, RKM, menyusun RKM. Produk handbook 1 adalah membuat RKM ataupun RKM inklusif. Nah ini modul 1 ini yang kita latihkan kepada kepala madrasah sama yayasan, supaya apa? Sekolah mereka nanti manajemennya sudah inklusif. Yang kedua, ini adalah GPK, guru pendamping khusus. Kurikulum pembelajaran, identifikasi, asesmen penjajaran disabilitas,
profil peserta didik, layanan peserta didik kebutuhan khusus, program belajar individu, RPP, model-model penilaian inklusif, buku 1 KTSP. Terakhir adalah ini untuk guru. Tetapi kalau sekolah ingin inklusif, madrasah ingin inklusif, ini sebenarnya bisa dipelajari. Tapi kalau madrasah full inklusif, maka ini harus diajarkan kepada guru. Karena ini ranahnya guru, ini ranahnya kepala madrasah sama yayasan atau pengurus. Yang ketiga adalah modul Football Net. Ini kita ambil dari pendekatan Barcelona. Barcelona itu donornya UNICEF yang memberikan bantuan untuk program inklusi. Nah, kita kembangkan Maarif Game, ada 9 nilai. Jadi Football Net ini ada 9 nilai, misalnya kerjasama, ada tawazu, tamasuk, iktidal, terus kemudian ada ambisi, ada semangat. Nilai-nilai itu kita modifikasi menjadi satu model permainan, dan permainan itu bisa dimainkan sama anak-anak ABK dan non-ABK. Bulan lalu ada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Dirjen Pengembangan Daerah Kemendagri, ini dari pusat semuanya datang ke MP kami, datang ke MP Kecil, nangis karena anak-anak itu bermain sampai dia itu nggak tahu mana anak yang ABK, mana anak yang tidak ABK. Karena permainan itu kita kolaborasikan menjadi satu permainan. Karena kalau yang paling kelihatan kan kursi roda, kalau dia nggak pakai kursi roda, kalau misalnya tunawicara tenang umum itu pasti nggak kelihatan, kan? Permainan-permainan ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga siapapun bisa bermain bersama. Nah, ini rangkaian kegiatan madrasah inklusif, ada 41 kali workshop, sosialisasi, deklarasi, festival inklusi. Ini kegiatan-kegiatan kami di 4 kabupaten di provinsi. Ini kemudian, nah sekarang kita sudah punya 21 fasilitator inklusi. Besok kita akan membuat 20 mentor inklusi. Kemudian kita akan meningkatkan program inklusi sampai kita nanti akan mendorong perguruan tinggi supaya menjadi inklusif. Di Jawa Tengah UMS memang sudah, nah di wilayah utara ini masih jarang, sehingga kita ingin perguruan tinggi bisa memberikan layanan inklusif. Nah, yang kelemahan hari ini kita masih punya banyak MIMTS, tapi di SMA-nya masih lemah, sehingga pengembangan kita besok adalah SMA, aliyah, dan SMK yang inklusif. Ini Maarif Kecil contoh saja, satu model ada 17, saya ambil dari Maarif Kecil yang benar-benar sudah inklusif. Kemarin Metro TV juga datang. Ini sebenarnya inklusifnya sudah 2014, tapi persis UNICEF masuk, dapat SK Dirjen 2016, 2017, 2018 kita berani mengatakan bahwa ini menjadi model inklusif. Bahkan kita bisa ditarik menjadi model madrasah inklusif tingkat nasional, dan itu yang punya adalah Wali Jawa Tengah. Kementerian Agama, Pak Kakek kemudian datang, Pak Jokowi datang semuanya. Ini menjadi sekarang model pendidikan inklusi tingkat nasional, insya Allah ada di Maarif Jawa Tengah. Ini contoh saja, mulai dari pelayanannya sudah inklusif semuanya, identifikasinya, kemudian ini kurikulum pembelajarannya, membedakan mana anak-anaknya, ini kita bisa belajar di semuanya. Nah, ini apa tantangan kita, bahwa mindset yang paling penting, mengubah lingkungan anak-anak mau menerima temannya ABK itu paling penting, guru siap menerima anak ABK itu lebih penting, orang tua tidak malu itu juga tidak kalah penting, menyekolahkan anak. Ini yang nanti Mas Huda bisa lebih lanjut, dan nanti Pak Pri juga penguatan, ada Mas dari narasumber kita semua akan memberikan penguatan. Ini yang bisa saya sampaikan pengantar sejauh ini program inklusi yang dilakukan oleh LP Maarif Jawa Tengah. Semoga ini memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fakhrudin. Bapak Ibu, barusan saya kirim foto di ketua cabang ya, barangkali yang sama sekretarisnya, foto Mbak Anggi Yudhistia. Mbak Anggi Yudhistia kebetulan tahun kemarin kita ketemu, hampir sama dengan Mas Adi. Persoalannya adalah hambatan di pendengaran, tapi kuliahnya di luar negeri dan menjadi ahli komunikasi. Ini sepertinya bertolak belakang Bapak Ibu ya. Ada persoalan di pendengaran, komunikasi juga ada masalah. Tapi Mbak Anggi sudah bisa keluar suara.
walaupun kelihatan awalnya berasal dari yang tidak bisa bicara, sekarang menjadi staf kepresidenan. Jadi kalau bicara dengan Mbak Anti, saya tidak tahu kalau komis saya sekarang itu masih jelas nggak. Kalau Pak Pri itu agak kesulitan, dilarang komunikasi gitu kan, karena mulutnya itu tertutup oleh kumis. Jadi waktu saya ketemu kumis saya agak pendek, habis saya cukur jadi bisa komunikasi. Saya kira dua contoh itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Mas Maulana Aditya. Ini nanti prosesnya bagaimana Mbak Yanda? Saya terjemahkan di sini. Menerjemahkan di situ. Saya minta tolong ada mic yang disampaikan ke Mbak Yanda. Jadi ada slide, nanti Mas Adit akan menyampaikan dengan bahasa isyarat yang akan diterjemahkan oleh Mbak Yanda. Bisa dimulai? Silakan Mas Adit dan Mbak Yanda. Kita beri aplaus. Benar Mbak Yanda. Mbak Yanda, benar. Bapak Ibu, karena ada siapa? Mas Adit, tepuk tangan untuk tunarungu begini Bu. Jadi Bapak Ibu tepuk tangan sekuatnya juga tangan dua, coba. Selamat datang, terima kasih. Nanti belajar bahasa isyarat sama Mas Adit. Enggak sampai 30 menit Bapak Ibu pinter nanti ya. Nah, tepuk tangan. Oh, pinter sudah. Oke, boleh Mas Adit? Terima kasih Pak Pri. Ini Pak Supriyono sebagai dari UNICEF Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di sini dari LP Ma'arif. Mungkin dari kesempatan ini saya di sini mau berbagi-bagi pengalaman untuk Bapak dan Ibu semua yang di sini. Semoga bisa menjadi sadar tentang disabilitas. Oke, di sini mungkin saya lebih menjelaskan tentang bagaimana kampanye pendidikan inklusi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanda, Mbak Yanda jawabnya Waalaikumsalam gimana biar nanti bisa jawab. Jadi jawabnya, jadinya kalau ditanya kan, nah seperti adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti itu. Nah, oke nanti di akhir adik akan menjelaskan. Diulang lagi Mbak Yanda. Oke, mungkin Bapak dan Ibu semuanya bisa fokus ke isyaratnya ke Adit biar nanti bisa isyarat lebih cepat bisa bahasa isyarat. Pakai itu Pak. Oke. Oke, ini sedikit data diri saya. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya mempunyai panggilan isyarat seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu semua bisa memanggil Adit dengan isyarat seperti ini. Adit. Nah, jadi kalau contohnya ketemu Adit pakai isyarat ini aja. Adit, ya. Oke, kasih Bapak dan Ibu semua. Jadi saya asal Suruhan, Jawa Timur, tapi saya tinggal di Malang karena saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Ini sedikit ini sedikit cukup ya data diri saya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini penting banget. Apa itu disability awareness atau kesadaran tentang disabilitas? Itu adalah kesadaran akan pentingnya memenuhi hak penyandang disabilitas dalam setiap lini kehidupan. Jadi seperti contohnya saya tuli, Bapak dan Ibu dengar, tetap setara seperti itu. Jadi harus perhatikan sebagai salah satu wujud investasi masa depan, mengingat bahwa kita menjadi tua, lambat laun akan menjadi difabel.
Nah, jadi kayak gitu menurut Adit harus memberikan akses untuk teman-teman difabel semuanya. Kan dari situ bisa membantu anak-anak ABK yang contohnya disabilitas bisa lebih paham, bisa ada kemauan untuk sekolah seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus memiliki disability awareness atau kesadaran tentang disabilitas? Nah, pertama pengamalan dari Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Nah, selanjutnya siapapun bisa menjadi penyandang disabilitas. Nah, contohnya kita lihat yang awalnya contoh dia tidak disabilitas, tiba-tiba bisa karena kecelakaan atau karena sakit, tiba-tiba bisa menjadi disabilitas. Selanjutnya, nah jadi karena letak geografis Indonesia ini ya, yang dimana berada dalam cincin Pasifik, jadi kemungkinan besar bisa ada terjadinya gempa bumi. Jadi kemungkinan dari gempa ataupun bencana bisa jadi menimbulkan disabilitas. Selanjutnya keempat, nah dari sarana dan prasarana sesuai dengan desain universal. Nah ini yang dimaksudkan bagaimana ada informasi seperti teks sebagai akses buat teman-teman tuli atau braille buat teman-teman tunanetra. Nah itu braille buat tunanetra itu suara juga buat teman-teman tunanetra ataupun mungkin. Nah jadi juga selanjutnya dia ditambahin sama Mas Adit, selain teks juga mungkin ada bahasa isyarat ya. Jadi kayak contohnya akses bahasa isyarat bisa membantu teman-teman tuli lebih paham dari tidak hanya teks aja. Selanjutnya dengan gedung dan bangunan yang sesuai dengan desain universal. Ini contohnya kayak adanya RAM buat teman-teman daksa, adanya lift buat teman-teman daksa dan mungkin teman-teman tunanetra. Nah itu wajib, jadinya juga mungkin ada akses tulisan. Kalau contohnya informasi itu tidak paham dan tidak bisa berkomunikasi contohnya, tapi dengan ada tulisan dia bisa membaca, oh seperti itu tempatnya di situ, oh toilet di sebelah sana, ada teks tulisan toilet contoh seperti itu. Atau contohnya juga bisa juga ada informasi tentang tempat. Jadi dari informasi tentang contohnya lagi di tempat-tempat umum atau di sekolah, mungkin ada informasi tentang ruang-ruangan atau tempat-tempat yang bisa menjadikan akses buat teman-teman tuli. Nah, jadi mungkin di situ Bapak dan Ibu bisa lebih paham bagaimana sih situasi teman-teman disabilitas ketika mempunyai anak dengan disabilitas apa, kebutuhannya apa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, jadi kalau bisa jangan dibedakan, kalau kamu cuma satu, kamu cuma dua, cuma sedikit, tapi kalau bisa diberikan akses untuk teman-teman disabilitas. Oke, lanjut. Nah ini sedikit data ya tapi sudah data lama. Nah ini bisa dilihat kalau data antara yang tidak sekolah sama yang bersekolah untuk disabilitas itu sedikit. Nah bisa dilihat di sini 59% tidak tamat SD dan 40% itu sudah bersekolah. Ini yang untuk penyandang disabilitas. Nah bisa dilihat hanya yang SD lumayan 70%, tiba-tiba menurun. SMP yang sekolah cuma 16%. Terus yang selanjutnya nah terus yang lain contohnya biasanya kok ceritanya Adit ini ada juga yang mau masuk SMP karena jauh ataupun tidak diterima ataupun biasanya kok sekolah umum tidak menerima, akhirnya dia memutuskan cuma sampai lanjut di SD aja. Nah mungkin takutnya di sekolah tersebut keterbatasan bahasa, gak usah lah menerima teman-teman disabilitas. Akhirnya biasanya di SMP tidak bisa menerima disabilitas, akhirnya dia tidak sekolah. Terus selanjutnya SMA, nah itu juga sedikit, cuma 11%. Nah itu alasannya apa? Mungkin kadang-kadang ada juga yang SLB itu kurang di setiap daerah. Nah sekolah umum memang lebih banyak. Nah tapi karena merasa di situ ada hambatan, kadang-kadang tidak bisa menerima, mungkin belum bisa berkomunikasi ataupun belum memberikan akses, akhirnya bingung, akhirnya tidak diterima atau ditolak. Jadi kadang ada pandangan negatif untuk teman-teman disabilitas. Terus yang selanjutnya itu D1 atau D2, nah cuma sedikit, cuma 0,05%. Nah yang lulus di situ mungkin yang habis lanjut SMA, jadi tidak lanjutkan sekolah seperti itu.
Nah, kadang-kadang kayak gitu kan tergantung passionnya masing-masing. Contohnya kemampuannya apa. Nah, setiap kemampuannya anak-anak mungkin berbeda-beda. Nah, tergantung dari anaknya itu sendiri. Sebenarnya kita bisa memberikan tergantung dari kemampuannya. Nah, selanjutnya, nah D3 juga bisa dilihat sedikit, cuma 0,57%. Nah, kadang-kadang itu udah lulus, dilanjutkan tidak dilanjutkan aja, udah cukup sampai SMA seperti itu. Jadi akhirnya tingkat itu membuat juga teman-teman disabilitas berpikir gak usah melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, karena mungkin dia berpikir takut di sekolah-sekolah kampus tidak mau menerima karena terhambat di komunikasi atau terhambat karena disabilitas. Oke, mungkin sama ya S1 dan S2. Lanjut. Nah, jadi apa itu pendidikan inklusi? Jadi di situ menurut Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan. Nah, di situ sudah ada aturannya. Nah, bagaimana pendidikan itu harus tetap diberikan untuk teman-teman walaupun non disabilitas atau disabilitas. Sudah ada dalam pengamalan dalam undang-undang. Nah, selanjutnya juga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah ditetapkan kalau penghormatan dan perlindungan dan pemenuhan dan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban dari negara. Nah, jadi di situ bisa dibilang kalau sebetulnya pendidikan itu emang harus diselenggarakan untuk seluruh anak-anak baik disabilitas atau non disabilitas untuk memberikan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Jadi dari kesempatan itu bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas bisa berkembang, bisa meningkat, bisa maju, dan akhirnya bisa belajar sama lingkungannya. Nah, jadi juga tidak hanya membedakan, tapi kalau bisa memberikan kesempatan untuk inklusi akhirnya keadilan. Nah, kalau bisa kurikulumnya juga harus sama, setara. Nah, jadi tidak boleh kayak membedakan antara kurikulum dia karena disabilitas kamu kurikulumnya di bawah aja. Harusnya dia sekarang kurikulumnya yang sekarang kamu di bawah itu aja karena kamu disabilitas. Contohnya kamu dengar, oh iya kurikulummu harus sesuai karena kamu non disabilitas. Nah, harusnya tidak boleh membeda-bedakan. Nah, karena sebenarnya disabilitas itu jadi merasa terdiskriminasi di situ. Contohnya mungkin ada beberapa yang pengen belajar di situ, ingin menambah ilmu, mencari ilmu yang lebih luas, sama seperti teman-teman dengar, akhirnya ada kesetaraan. Tapi karena dibedakan, akhirnya seperti merasa didiskriminasi atau dikasihani. Nah, jadi mungkin kayak gitu kalau mau membuat mereka tidak bisa maju. Nah, jadi kalau gitu bagaimana kita harus tetap mengajar, akhirnya adanya kesetaraan itu membuat dia bisa sedikit-sedikit bisa maju dan setara seperti teman-teman non disabilitas. Ya, jadi seperti bisa tuli dengar sama seperti itu. Jadi tidak boleh ada pembedaan. Tapi tetap diberikan akses yang fasilitas yang lengkap agar dia bisa setara. Lanjut. Oh ya, ditambahin lagi tadi ini ya sudah ada juga diamanahkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban dari negara. Jadi seluruh nasional Indonesia maksudnya itu tidak boleh beda-beda di daerah. Setiap daerah ini harusnya seluruh Indonesia harus memberikan hak yang sama untuk teman-teman disabilitas. Contohnya kayak ada anak yang pengen sekolah umum, karena kamu disabilitas kamu tidak bisa, kamu tidak diterima. Nah, jadi itu membuat juga kecewa. Mungkin itu bisa jadi anak itu harusnya protes ke dalam undang-undang, karena sebenarnya di dalam undang-undang sudah tertera kalau sebenarnya sudah ada kalau disabilitas itu juga adalah kewajiban dari negara. Jadi harus memberikan kesempatan untuk mereka bisa berpendidikan. Dan sudah ada dalam pengamalan di dalam Pancasila maupun dalam undang-undang. Jadi harus bisa saling menghormati.
apa sih tujuan pendidikan inklusi? Jadi yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan atau mempunyai emosional, mental, sosial, memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, jadi contohnya dari sini bagaimana kita mendorong, jangan berpikir langsung dia disabilitas dibedakan aja. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk maksudnya menyetarakan seperti itu, memberikan kesempatan maksudnya seperti itu agar bisa setara. Selanjutnya, yang kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan atau menghormati pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Nah, jadi di sini juga bisa dilihat walaupun di disabilitas, ayo tetap didukung, didorong. Jadi mungkin dari situ dia bisa maju. Akhirnya ilmu tetap dibagi-bagikan. Akhirnya disabilitas itu bisa meningkat ataupun bisa berkembang. Di sini mungkin saya sedikit cerita ya tentang pengalaman saya ketika saya sekolah. Nah, pertama di saat saya SD. Nah, jadi saya merasa di situ kurikulumnya berbeda. Nah, contohnya ini saya membandingkan sama di SD-nya teman saya yang masih umum sama yang ini. Contohnya, maaf. Jadi dia tuh bilang kalau apa yang diajarkan sama guru saya di SDLB itu hanya sekedar saya mengcopy aja, ngikutin. Nah, terus selanjutnya untuk biasanya guru juga memberikannya dengan oral dan kadang-kadang anak-anak tuli atau saya merasa tidak paham. Mencoba untuk memahami sendiri atau pura-pura paham. Paham? Iya paham, kata gitu. Nah, padahal sebenarnya terkadang saya tidak paham. Nah, jadi saya merasa kurang. Terus untuk kurikulumnya ternyata TK seperti itu. Nah, kurikulum yang diberikan itu tidak setara dengan yang harusnya diberikan dengan anak SD. Nah, terus saya di situ melihat ternyata teman-teman saya waktu SD umum contohnya dia mendapatkan materi ini, ternyata materinya masih materi yang tertinggal atau materi TK. Terus saya waktu itu di kelas saya waktu di kelas 6 ternyata bukunya yang dikasih buku kelas 3. Nah, saya juga waduh kok jadi kayak seperti nggak sesuai seperti itu. Loh, saya kan di sini kelas 6, kenapa ya saya